Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan desain aplikasi program pengolah angka untuk perusahaan UMKM yang kami pilih. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada Jayanti Anggraini, NIM K771842, Nova Oktaviani, NIM K771856, Reza Meliana Anggorowati, NIM K771864, Yoga Arif Pratama, NIM K771878, Yohana Liani Rati, NIM K771879, dan Yurina Kanifah, NIM K771880. Di sini kami akan membuat desain aplikasi program pengolah angka untuk UKM produksi tahu milik Bapak Agus yang berada di daerah Ngawi. UKM produksi tahu milik Bapak Agus adalah salah satu usaha kecil menengah yang bergerak di bidang industri rumahan untuk pembuatan tahu, di mana UKM ini berdiri sejak tahun 2003 yang beroperasi di Komplek Perumahan Sendiri yang berada di Desa Mangkujayan, Desa Widodaren, RT 2 RW 1 Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi. Di mana untuk sekali produksi, UKM produksi tahu milik Pak Agus ini memerlukan 10 kg kedelai yang dimasak menjadi 5 papan tahu berukuran 48 cm dikali 48 cm atau sekitar 2,5 meter ember. Setiap hari memproduksi 50 kg kedelai untuk diolah menjadi tahu, di mana hasil produksi tahu adalah berupa tahu putih dan tahu kuning dengan omset setiap bulan mencapai 23.625.000. Dari wawancara yang telah kita lakukan, di sini kita mendapatkan beberapa informasi terkait UKM tahu milik Bapak Agus, yaitu biaya-biaya, daftar akun, dan juga transaksi yang terjadi di UKM tahu milik Pak Agus. Berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan, di sini kami membuat desain aplikasi program pengolah angka dengan menyediakan jurnal umum, kartu persediaan, buku besar, laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan yang disusun dengan menggunakan rumus Excel sehingga terjadi otomatisasi pekerjaan dan akan memudahkan pemilik. Nah, selanjutnya adalah presentasi dan penjelasan terkait dengan desain aplikasi program pengolah angka oleh kelompok 2. Nah, berikut ini merupakan tampilan jurnal umum UMKM produksi tahu Bapak Agus untuk periode November 2020. Nah, untuk di jurnal yang pertama, kita tuliskan tanggal, keterangan, nomor akun, nama akun, debit, nomor akun, nama akun, kredit, keterangan. Keterangan di belakang ini merupakan keterangan atas pembelian bahan baku, sehingga setiap ada transaksi pembelian bahan baku akan dicatat sesuai dengan besarnya pembelian bahan baku. Lalu kita bahas yang pertama, tanggal. Untuk tanggal kita isikan secara manual, berikut dengan keterangan juga diisi secara manual sesuai dengan transaksi yang terjadi. Untuk nomor akun kita menggunakan data validation. Kita allow-nya pilih list. Kita pilih list, lalu source-nya ini kita isi dengan sama dengan daftar akun, sel A5 titik A23 ini merupakan disit daftar akun pada bagian nomor akun. Sel A5 sampai dengan A23 ini menunjukkan sel yang berisi nomor akun. Lalu kita klik OK. Lalu untuk membuat nama akun ini kita isikan dengan fungsi if VLOOKUP. Nah, kita ketik sama dengan if kurung buka C5, logical testnya sama dengan petik 2 titik koma, lalu petik 2 titik koma, lalu value if true-nya kita tulis VLOOKUP, lalu kita ketik kurung buka, lalu kita pilih C5 karena C5 merupakan nomor akun yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk membuat supaya nama akunnya nanti muncul. Lalu untuk daftar akunnya kita pilih dari sheet daftar akun, lalu dari sheet daftar akun tersebut kita bisa klik, lalu
kita pilih, kita drag seperti ini untuk di bagian nomor dan nama akunnya saja. Lalu untuk kolom index number-nya kita isi dengan angka 2 karena nama akun berada di bagian tabel kedua, karena nomor akun ini 1, nomor akun ke bawah ini 1, lalu untuk nama akun ke bawah ini merupakan urutan yang kedua, sehingga untuk kolom index number-nya kita beri angka 2, lalu kita kurung tutup sebanyak 2 kali, lalu kita enter saja. Lalu akan muncul persediaan bahan baku. Lalu untuk debit kita isikan secara manual sesuai dengan transaksi yang terjadi. Untuk nomor akun di bagian kredit sama halnya seperti dengan di bagian debit tadi, kita menggunakan data validation, lalu kita pilih sesuai dengan transaksi yang terjadi, di mana untuk membeli bahan baku kita membutuhkan kas untuk membayar. Lalu untuk selanjutnya di nama akunnya sama menggunakan fungsi if VLOOKUP. Seperti di bagian debit, rumusnya sama seperti tadi, hanya saja untuk logical test-nya kita ganti dengan F5 karena untuk nomor akun kredit letaknya di F. Sehingga kita ganti sama dengan if kurung buka F5 sama dengan petik 2 titik koma petik 2 titik koma lalu VLOOKUP kurung buka F5 titik koma lalu daftar akun seperti yang saya bilang tadi. Lalu untuk logical test-nya tetap kita pilih 2, lalu kita enter saja. Nah, untuk bagian kredit, untuk bagian nominal kredit kita menggunakan sel tunjuk langsung sama dengan E5, kita langsung menggunakan sel tunjuk saja agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Nah, untuk keterangan terakhir ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika ada pembelian bahan baku maka kita tulis sebesar pembelian bahan bakunya. Jika tidak, ya sudah cukup dikosongkan saja. Ya, jadi di sini seperti kartu persediaan pendahulunya itu ada pelaporan. Nah, yang utama ada nama perusahaan, itu UMKM Produksi Tahu Pak Agus, kemudian ada keterangan kartu persediaan, kemudian untuk periode November 2020. Nah, di sini kita sudah membuat ada nomor akun dan nama akun. Nah, di sini untuk nomor akunnya kita langsung ke poin, itu nomor akun persediaan bahan baku 1121, dan untuk nama akunnya kita menggunakan fungsi if yang dikombinasi dengan fungsi VLOOKUP. Jadi if jika B4 sama dengan 0 sama dengan kosong maka hasilnya kosong, tapi jika tidak maka menggunakan VLOOKUP yang di sini sel kuncinya adalah B4, kemudian berasal dari daftar akun, kemudian ini dulu ya, ini daftar akun. Nah, di sini jadi dari sini kemudian ini nomor 2 itu langsung pas ini. Nah, ini 2 kemudian pas seperti itu. Nah, kenapa kita tidak membuat kartu persediaan terjadi? Karena setelah selesai produksi, semua hasil produksi tahunya langsung disalurkan kepada konsumen sehingga persediaan langsung habis seperti itu. Nah, juga tidak ada persediaan barang dalam proses karena semua bahan yang diolah itu langsung menjadi terjadi dan langsung disalurkan. Kemudian untuk persediaan bahan penolong juga tidak ada karena Pak Agus ini menggunakan
produk utama yaitu bahan bakunya yaitu kedelai. Nah, di sini ada beberapa kolom untuk kartu persediaan. Yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada keterangan, pembelian, pemakaian, dan juga saldo. Di mana untuk pembelian, pemakaian, dan saldo dirinci menjadi kuantiti, harga, jumlah seperti itu. Nah, kemudian untuk kolom tanggal yang untuk saldo awal di sini kita mengambil dari daftar akun. Nah, di sini daftar akun. Nah, diambil dari sini ya, dari ini. Ini kenapa Atika sama Ika, karena tadi yang di daftar akun itu misalnya di merger seperti itu. Nah, saldo awalnya ini keterangannya masih ditulis secara manual, kemudian ini juga dikosong-kosong secara manual. Jadi untuk kuantitinya kita juga mengambil dari C9 dari sini. Nah, ini juga semuanya manual. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk tanggalnya, untuk tanggal yang kedua ini kita mengadopsi rumus yang diajarkan Bu Binti di buku besar, yaitu menggunakan fungsi if. Jadi if E10, jadi ini. Nah, di sini if E10 dikurangi H10, jadi di sini tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah jurnal umum A5. Jurnal umum A5. Jadi di sini ya, sesuai yaitu tanggal, kemudian jika salah maka hasilnya 0. Nah, untuk keterangannya juga seperti itu. Kalau tadi kita menggunakan jurnal umum A5, di sini jurnal umum B5, karena di sini untuk keterangan itu ada di sini di kolom B5 seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengisian pembelian, pemakaian, kita terlebih dahulu alangkah lebih baiknya jika mengisi jumlahnya dulu. Jadi untuk jumlahnya ini kita menggunakan fungsi if kita mengambil dari data yang ada di jurnal umum ya, jadi untuk kartu persediaan ini. Nah, if jurnal umum J5, jadi di sini if jurnal umum J5, jadi di sini J5 itu nomor akun sama dengan B4. Nah, di sini nomor akunnya jadi sesuai. Nah, ini jangan lupa untuk nomor yang B4-nya ini di absolut, supaya nanti ketika di copy ke yang lainnya nanti tetap sama kegunaannya. Nah, itu jika benar maka hasilnya adalah jurnal umum B5. Jadi jika benar itu akan menunjukkan jumlah dari bahan bakunya seperti itu nominalnya. Nah, setelah mengisi jumlah, kita kemudian mengisi kuantiti. Nah, untuk kuantitinya sendiri itu menggunakan rumus if and seperti itu. Nah, kenapa if and? Karena yang pertama rumusnya itu yang pertama itu if and P10 dikurangi H10. Jadi supaya nanti yang di sini itu tidak salah di pembelian atau pemakaian, kita menggunakan huruf if and seperti itu. Nah, if E10 dikurangi H10 tidak sama dengan 0, dan jika H10 ini kurang dari E10. Jadi jika H10 kurang dari E10 kan otomatis berarti yang ada transaksinya itu adalah transaksi pembelian. Maka hasilnya adalah jurnal umum I5. Nah, di sini. Jadi di jurnal umumnya kita juga sudah memberikan keterangan terkait berapa bahan baku yang dibeli dan berapa bahan baku yang dipakai. Jadi ini I5, kemudian di sini, dan jika salah maka hasilnya 0. Nah, ini jika di enter maka hasilnya adalah sekian, seperti itu. Nah, untuk harganya sendiri itu menggunakan fungsi if juga. Jadi if E10 sama dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Tapi jika salah berarti E10 dibagi kuantiti, maka hasilnya adalah harga di sini. Di sini ya, if saya ulang lagi, if 10 maka hasilnya 0, tidak maka hasilnya adalah ini dibagi ini. Nah, untuk ketiga rumus ini nanti semuanya tinggal di drop bawah, nanti akan sama. Nah, begitu juga sama dengan pemakaian, maka
Seperti itu juga, mohon maaf, begitu juga sama dengan pembelian. Maka di pemakaian ini kita juga pertama kali adalah mencari jumlahnya dulu. Jadi jumlahnya ini ada atau tidak, seperti itu. Jadi if jurnal umum sama dengan jurnal umum F5. Nah, F5 ini, jadi tadi kan karena pembelian, jadi dia di debit, karena ini pemakaian maka dia di kredit. F5 ini sama dengan B5 ini, jangan lupa di absolut dulu. Maka kemudian jika benar hasilnya adalah jurnal umum B5. Nah, jika benar hasilnya adalah ini. Kemudian jika salah hasilnya adalah 0. Kemudian baru kita menjadi quantity. Nah, sama juga dengan pembelian tadi, jadi menggunakan rumus if n. Jadi if n E10 dikurangi H10 tidak sama dengan 0. Jadi ini tuh untuk memastikan bahwa ada salah satu sisi seperti itu. Jadi ada salah satu sisi yang terisi, kemudian dan juga E10 ini kurang dari H10, yaitu berarti nanti hasilnya adalah jurnal umum H5. Mohon maaf, hasilnya adalah jurnal umum I5. Jadi ini rumusnya ini ya, sekali lagi untuk mengertinya. Logika pertama adalah jika E10 dikurangi H10 tidak sama dengan 0. Logika yang kedua itu F10 kurang dari sama dengan 10 kurang ini, jika benar maka hasilnya jurnal umum ini, jurnal umum I5. Jika salah berarti 0. Ini keluar. Nah, untuk harganya itu sama, if H10 sama dengan 0 maka hasilnya 0. Kemudian if H10 berarti jika salah berarti H10 dibagi quantity, seperti itu. Nah, untuk saldonya sendiri di quantity kita menggunakan rumus pertama if C10 dikurangi F10 tidak sama dengan 0. Jadi di sini artinya ada transaksi pembelian maupun pemakaian seperti itu. Maka dulu itu hasilnya yang benar itu kita menggunakan if lagi, yaitu if C10 lebih besar daripada F10. Jadi ini pun untuk memastikan jika lebih besar adanya pembelian atau pemakaian seperti itu. Pembelian C10 dikurangi lebih besar daripada F10, maka hasilnya I9 ini di sini I9 dikurangi F10 dikurangi pemakaian, kemudian ditambah dengan ini dikurangi pemakaian ya. Tapi jika salah maka hasilnya. Nah, untuk harganya sendiri karena kita menggunakan menggunakan metode average, jadi menggunakan fungsi if sama dengan if I10. Jadi ini I10, jika I10 sama dengan 0 maka hasilnya 0, tapi jika salah maka hasilnya if E10, jadi ini E10 lebih besar daripada H10 maka hasilnya K9 ini K9 ditambah dengan E10, jadi K9 ditambah E10. Jadi jika transaksinya itu lebih besar pembelian maka hasil benarnya adalah saldo ditambah dengan jumlah pembelian, tapi kemudian dibagi dengan quantity yang di sini. Tapi jika salah maka hasilnya adalah K9 dikurangi H10 kemudian dibagi dengan E10, seperti itu. Nah, nanti hasilnya adalah ini harganya. Kemudian untuk jumlahnya ini tinggal mengalihkan quantity seperti itu. Selanjutnya adalah semua rumus. Jadi diingat kalau semua rumusnya itu di dropnya itu mulai baris kedua ini di drop ke bawah. Nah, ini juga di drop ke bawah. Nah, ini di bawah semua.
di sini. Nah, lihat kartu persediaannya sudah jadi. Untuk yang pertama, kita mulai dari nomor akun. Nomor akun, kelompok kami menggunakan drop-down sendiri dapat dibuat dengan data validation. Kemudian elo-nya kita pilih list dan search-nya kita memilih nomor akun. Untuk drop-down sendiri memudahkan kita dalam memilih nomor akun mana yang akan kita tuju. Ini yang selanjutnya yaitu nama akun. Nama akun kelompok kami menggunakan rumus if B4 sama dengan kosong, jadi jika B4 di sini kosong, value if-nya kosong, dan value if false-nya yaitu value up B4 daftar akun A5 sampai C22, dan untuk kolom index number-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena dalam daftar akun di sini nama akun berada pada kolom kedua. 1, 2. Kemudian untuk saldo awal rumusnya sama dengan nama akun, yang membedakan hanyalah kolom index number, yaitu untuk saldo awal kolom index numbernya adalah 3. Karena saldo awal dalam daftar akun berada pada kolom nomor 3. Jadi untuk rumusnya yaitu if B4 sama dengan kosong, if true, value if true-nya yaitu kosong, dan value if false-nya yaitu lookup. Lookup value-nya B4, kemudian tabel array-nya dari daftar akun, dan kolom index number-nya adalah 3. Kemudian untuk saldo normal, rumusnya sama dengan nama akun dan saldo awal, yang membedakannya yaitu pada kolom index number, yaitu di sini 4, karena pada daftar akun saldo normal berada pada kolom keempat. Jadi rumusnya menjadi if B4 sama dengan kosong, jadi jika B4 di sini kosong, value if true-nya kosong, dan value if false-nya value up B4 sama daftar akun A5 sampai B22,4. Jadi apabila di nomor akun ini kosong, maka nama akun, saldo awal, dan saldo normal juga akan tetap kosong. Dan jika kita isi dengan nomor akun, maka nama akun, saldo awal, dan saldo normal otomatis terisi. Kemudian di sini untuk setiap feeder pada tabelnya ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo akhir, kita menggunakan filter. Fungsi filter di sini yaitu untuk filter, jadi data yang mana saja sih yang akan ditampilkan di tabel. Sebagai contoh, di tanggal ini kita dapat memfilter tanggal mana saja yang akan ditampilkan, apakah tanggal pada bulan Oktober, bulan November, atau periode selama tahun 2020. Kemudian kita masuk di tanggal ini. Jadi untuk tanggal yang pertama kita menggunakan rumus if B4 sama dengan kosong, jadi jika nomor akun di sini kosong, maka value if true-nya akan kosong. Dan value if false-nya yaitu daftar akun A3 sampai A3. Jadi value if false-nya berdasarkan dari tanggal di daftar akun. Kemudian kita masuk ke saldo normal, keterangan di sini. Untuk keterangan yang pertama, kita menggunakan rumus if. Jadi if B7 lebih besar dari 0, jadi jika B7 adalah saldo awal, jika saldo awal tersebut lebih dari 0, maka value if true-nya adalah saldo awal, dan value if false-nya yaitu kosong. Jadi apabila B7 di sini ada nominal dan lebih dari 0, maka secara otomatis keterangan yang pertama di sini akan terisi saldo awal. Namun apabila di sini tidak ada nominalnya, maka keterangannya pun akan kosong. Kemudian untuk debit di sini, untuk debit kita menggunakan rumus if or. Untuk logical satunya yaitu C7 debit, dan logical 2-nya adalah C7 sama dengan debit, namun debit di sini dikurung. Value if true-nya adalah B7, dan value if false-nya adalah 0. Jadi jika di sini itu C7 sama dengan debit atau debit dalam kurung, maka secara otomatis debit di sini akan terisi saldo awal yang berada di sel B7. Kenapa memakai if or? Karena dalam daftar akun sendiri di sini terdapat saldo normal kontrak
yang dimana apabila kita tidak menggunakan if or, saldo kontra tersebut tidak dapat memunculkan saldo. Jadi saldo awal di sini tidak dapat muncul, value if true-nya tidak dapat muncul dalam akun debit maupun kredit di sini. Oleh karena itu, kelompok kami menggunakan rumus if or dikarenakan terdapat saldo kontra tersebut. Akun kontra maksud saya, mohon maaf. Jadi penggunaan if or tersebut agar value if true-nya tetap muncul meskipun di C7 ini adalah akun kontra. Dan untuk kreditnya sama dengan debit yang tadi. Jadi if or C7 sama dengan kredit atau C7 sama dengan kredit dalam kurung, maka value if true-nya adalah D7 dan value if false-nya adalah 0. Kemudian untuk saldo akhir, jadi jika C7, if C7 sama dengan debit, jadi jika C7 di sini debit, maka value if true-nya adalah C10 dan value if false-nya adalah D10. Jadi jika di C7 ini debit, maka saldo akhir di sini itu berasal dari saldo debit atau kolom debit. Namun jika C7 itu bukan debit, maka yang saldo akhir di sini itu berdasar dari debit di D10. Kemudian untuk tanggal yang kedua, kita menggunakan rumus if J11 minus J11 lebih kecil lebih besar 0, jika kredit dikurangi debit lebih kecil lebih besar 0, value if true-nya yaitu jurnal umum A5 atau tanggal yang berada di jurnal umum. Kemudian value if false-nya adalah kosong. Dan keterangannya sama jika D11 minus D11 atau kredit minus debit sama lebih kecil lebih besar 0, maka value if true-nya adalah jurnal umum B5 atau keterangan yang berada di jurnal umum. Kemudian value if false-nya adalah kosong. Untuk tanggal sendiri, untuk baris kedua dan seterusnya kita bisa langsung melakukan drag, jadi langsung di drag saja dan otomatis rumus akan mengikuti. Jadi dimulai dari baris kedua hingga ke bawah dan seterusnya. Begitu pula di keterangan, jadi di kolom di sel ini kita langsung saja drag ke bawah. Nanti akan otomatis rumusnya sama. Kemudian untuk debit di sini kita menggunakan rumus if juga. Jadi if jurnal umum C5 sama dengan buku besar D4. Jadi jika jurnal umum C5 atau nomor akun debit di jurnal umum ini sama dengan nomor akun yang berada di buku besar, maka value if true-nya adalah jurnal umum E5 atau saldo debit yang berada di jurnal umum E5. Namun jika salah, yaitu value if false-nya, yaitu kita tulis di sini 0. Dan untuk kreditnya, jika jurnal umum F5 atau nomor akun yang berada di jurnal umum ini, yang berada di bagian kredit, ini sama dengan nomor akun yang berada di sel B4, yang berada di buku besar, maka value if true-nya adalah jurnal umum H5 atau saldo kredit yang berada di jurnal umum. Jurnal umum H5. Jurnal umum H5 jadi di sini. Kemudian value if false-nya adalah 0. Untuk saldo akhirnya, jika C7 debit, jadi if C7 sama dengan debit, jika C7 itu sama dengan debit, maka value if true-nya adalah E10. E10 adalah saldo akhir sebelumnya, ditambah C11, ditambah debit, saldo debit, dikurangi saldo kredit. Namun apabila C7 itu bukan debit, maka rumusnya adalah saldo akhir sebelumnya, D10,
ditambah D11 ditambah saldo kredit dikurangi saldo debit. Jadi saya ulangi, untuk saldo akhirnya rumusnya adalah jika C7 sama dengan debit, value issue-nya adalah E10 ditambah C11 dikurangi D11. Namun jika value impulse-nya itu E10 ditambah D11 dikurangi C11. Untuk C7 di sini dimutlakan agar apabila ketika kita drag ke bawah maka ini tidak bergeser. Jadi sel C7 ini tidak bergeser. Oleh karena itu C7 di sini dimutlak. Kemudian sama seperti tanggal dan keterangan sebelumnya, untuk debit kredit saldo akhir untuk baris kedua kita drag ke bawah agar rumusnya sama sampai bawah, kita drag sampai bawah. Begitu pula dengan kredit dan saldo akhir. Langsung saja pada produk dalam proses awal, di sini ada 0 biji, kemudian BBB, BTK, BOP-nya juga 0% semua, dan diketik manual. Mengapa ini 0 semua? Karena UMKM produksi tahu Pak Agus ini sekali produksi langsung habis terjual, jadi tidak ada produk dalam prosesnya, seperti itu. Kemudian elemen biaya, pada nomor akun ini ditambahkan data validation. Ini juga sama, tambahkan data validation. Ini juga sama, ditambahkan data validation. Kemudian untuk nama akunnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita menggunakan nomor akun ini, kemudian tabel array-nya kita menggunakan sel tunjuk. Untuk kolom index number-nya yang kedua. Kemudian kita drag saja ke bawah sampai sini, karena rumusnya sama. Untuk PDB awal, ini kita ketik manual dan besarannya sesuai dengan ini. Kita drag saja ke bawah sampai sini, kemudian untuk totalnya kita menggunakan rumus sum seperti ini. Biaya masuk proses, kita menggunakan rumus sum if. Range-nya nama debit, kemudian kriterianya nama akun ini. Untuk sum range-nya kita menggunakan jumlah debit. Ini rumusnya sama sehingga di drag saja sampai sini. Kemudian untuk totalnya sama menggunakan sum seperti ini. Jumlah kita juga menggunakan sum. Jadi ini sum semua, tinggal drag ke bawah saja. Untuk total dari jumlah juga menggunakan sum. Rumusnya seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian pada produk masuk proses dan produk selesai sebesar 26.250 biji. Mendapatkan hasil sekian ini dari 875 biji dikali 30. Jadi kita mengasumsikan 30 hari tidak ada libur. Jadi karena UMKM tahu Pak Agus ini perharinya bisa menghasilkan 875 biji, maka dikali 30 hari menjadi sebesar sekian, 26.250 biji. Kemudian untuk produk dalam proses akhir, BBB, BTK, BOP-nya sama 0%, alasannya sudah seperti yang saya paparkan tadi. Alasannya seperti yang ada di PDB awal. Kemudian untuk biaya dibebankan, ada elemen biaya. Ini nama akunnya kita menggunakan rumus write seperti ini ya. Dari sini kita enter. Nah, ini di drag saja ke bawah. Untuk jumlahnya kita menggunakan sel tunjuk. Sel tunjuk dari sini. Kita drag saja ke bawah sampai sini. Kemudian untuk jumlah ini, jumlahnya dari jumlah ini kita menggunakan sum. Seperti itu. Kemudian produksi ekuivalen. Untuk produk selesainya kita menggunakan sel tunjuk, kemudian diabsolutkan. Kita drag
saja ke bawah sampai sini. Kemudian untuk produk dalam proses akhirnya juga menggunakan sel tunjuk PDP akhir ini. Kemudian di absolut kita drag ke bawah saja. Untuk jumlah dari produksi ekuivalen kita menggunakan penjumlahan ini biasa ya. Dari produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir. Kita drag ke bawah sampai sini. Kemudian harga pokok per bijinya kita menggunakan rumus pembagian biasa seperti ini. Jumlah dari ini dibagi dengan jumlah pada produksi ekuivalen ini. Drag saja ke bawah sampai sini. Habis itu totalnya dari harga pokok per biji kita menggunakan sum, rumus sum seperti ini. Untuk perhitungan harga pokok produksi, ini ada keterangannya menggunakan sel tunjuk. Ini keterangan ini diketik biasa. Ini juga menggunakan sel tunjuk. Untuk rumus perhitungannya kita menggunakan perkalian. Produk selesai dikali dengan total dari harga pokok per biji. Kemudian untuk produk dalam proses akhir, BBP, PTK, POP menggunakan sel tunjuk. Untuk ini besarannya kita menggunakan rumus perkalian PDP akhir dikali dengan harga pokok per biji ini. Kita enter, kemudian drag saja ke bawah sampai sini. Karena rumusnya sama, untuk total dari PDP akhirnya kita menggunakan sum. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk yang terakhir adalah jumlah HP produksi yang diperhitungkan. Kita menggunakan rumus penjumlahan biasa. HP produk selesai ini ditambah dengan total dari PDP akhir ini. Dan menghasilkan sekian. Jadi, jumlah HP produksi yang diperhitungkan sebesar Rp14.612.000. Nah, di sini kami menggunakan model laporan laba rugi yang agak berbeda dari model laporan laba rugi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama, untuk nama akun itu kita menuliskannya secara manual. Dari nama akun penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya administrasi dan umum sampai laba bersih, ini semuanya kami tulis secara manual. Kemudian untuk mencari saldo dari penjualan ini kami menggunakan rumus SUMIF, yang mana SUMIF ini mengacu pada jurnal umum. Untuk ringnya, pertama ringnya yaitu nama underscore kredit. Jadi pada jurnal umum sebelumnya kita telah membuat area kerja yang diberi nama underscore kredit. Kemudian kriterianya yaitu penjualan, karena kita akan mencari jumlah saldo dari akun penjualan, maka kita tulis penjualan dengan tanda kutip. Kemudian sum ringnya yaitu jumlah underscore kredit seperti yang telah kita buat pada jurnal umum. Kemudian dikurangi SUMIF nama underscore debit, ini sesuai dengan yang telah kita buat pada jurnal umum. Kemudian kriterianya yaitu penjualan, karena kita mencari saldo akun penjualan. Lalu sum ringnya yaitu jumlah underscore debit. Jadi nanti hasil rumus ini akan menampilkan jumlah saldo penjualan di sebelah kredit dikurangi jumlah saldo penjualan di sebelah debit. Selanjutnya yaitu komponen harga pokok penjualan. Nah, yang pertama yaitu persediaan produk jadi awal. Nah, persediaan produk jadi awal ini saldonya kami peroleh menggunakan sel tunjuk dari sheet daftar akun sel C8. Sheet daftar akun sel C8 ini menunjukkan saldo awal dari persediaan produk jadi, yang mana saldo awalnya adalah 0. Kemudian untuk harga pokok produksi ini saldonya kami peroleh juga menggunakan sel tunjuk yang berasal dari laporan harga pokok produksi sel F32. Ini jadi berasal dari seluruh penghitungan harga pokok produksi yang telah dilakukan pada
sheet laporan harga pokok produksi. Kemudian selanjutnya persediaan produk jadi akhir ini kami peroleh menggunakan sel tunjuk juga dari laporan neraca, sheet laporan neraca sel E8, yang mana saldo akhirnya adalah 0 karena seluruh persediaan produk selesai tahu telah terjual pada periode tersebut. Kemudian untuk mencari harga pokok penjualan ini persediaan produk jadi awal ditambah harga pokok produksi kemudian dikurangi persediaan produk jadi akhir. Selanjutnya yaitu untuk laba kotor, ini berasal dari penjualan dikurangi jumlah harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu biaya administrasi dan umum. Nah, saldo biaya administrasi dan umum ini kita peroleh menggunakan rumus sum if. Nah, sebelumnya kita menambahkan saldo awal akun biaya administrasi dan umum terlebih dahulu yang berasal dari sheet daftar akun sel C23. Kemudian baru kita tambahkan dengan menggunakan rumus sum if yang mengacu pada area kerja pada jurnal umum. Nah, yang pertama untuk ranknya yang pertama yaitu nama underscore debit. Kemudian untuk kriterianya yaitu daftar akun B23 ini mengacu pada daftar akun B23 yang mana adalah nama akun dari biaya administrasi dan umum itu sendiri. Kemudian untuk summary-nya yaitu jumlah underscore debit. Ini adalah area kerja yang telah kita buat pada jumlah saldo debit di jurnal umum. Kemudian baru dikurangi sum if nama underscore kredit mengacu pada area kerja di jurnal umum, lalu untuk kriterianya yaitu daftar akun B23 ini mengacu pada nama akun biaya administrasi dan umum pada sheet daftar akun di sel B23. Kemudian untuk summary-nya yaitu jumlah underscore kredit. Nah, jadi hasil rumus ini nanti akan menampakkan dari saldo awal biaya administrasi dan umum yang peroleh dari daftar akun, kemudian ditambahkan jumlah saldo biaya administrasi dan umum di sebelah debit, baru dikurangi jumlah saldo biaya administrasi dan umum di sebelah kredit pada jurnal umum. Selanjutnya untuk akun biaya penyusutan dan peralatan ini menggunakan rumus yang sama, yang mana yang pertama tetap kita tambahkan saldo awal akun biaya penyusutan dan peralatan yang berasal dari sheet daftar akun sel C19, kemudian baru kita tambahkan menggunakan rumus sum if jumlah saldo debit akun biaya penyusutan dan peralatan pada jurnal umum, kemudian baru dikurangi jumlah akun biaya penyusutan dan peralatan di sebelah kredit pada jurnal umum. Kemudian untuk total biaya administrasi dan umum ini diperoleh dari biaya administrasi dan umum ditambahkan biaya penyusutan peralatan. Yang terakhir yaitu laba bersih. Laba bersih ini kita peroleh dari laba kotor dikurangi total biaya administrasi dan umum. Kemudian untuk membuat laporan neraca, pertama kita buat layout seperti ini terlebih dahulu. Kita isi untuk nomor akun pada aset, liabilitas, dan ekuitas itu menggunakan sel tunjuk. Kemudian untuk namanya menggunakan rumus if dan file lookup seperti biasanya. Kemudian untuk bagian awalnya kita menggunakan rumus yang hampir sama dengan nama akun tadi, sama dengan if nomor akunnya sama dengan kosong, maka value history-nya kosong. Namun jika ada isinya value if false-nya yaitu file lookup. Untuk lookup value-nya yaitu menggunakan nomor akun tadi. Untuk tabel array-nya itu ada di daftar akun, kita grup dari A5 sampai dengan C23. Kita bikin absolute dengan menggunakan F4 koma. Untuk kolom indeks 6 nya yaitu ketiga karena saldo awalnya ada di kolom ketiga. Tekan enter.
Kemudian sebelum kita mengisikan rumus pada bagian berjalan ini, kita buat name box terlebih dahulu pada bagian jurnal umum, yaitu untuk pertama nama akun yang ada di debit kita blok semua. Kemudian kita isikan name box di sini yaitu nama underscore debit. Selanjutnya untuk jumlahnya kita blok semua. Kita buat name box dengan nama jumlah debit, jumlah underscore debit. Untuk bagian kredit juga kita buat seperti itu. Selanjutnya untuk rumusnya kita menggunakan rumus sama dengan if, or. Untuk logikal yang pertamanya yaitu VLOOKUP, nomor akun, tabel array-nya, kita bikin absolute, koma, untuk kolom indeks 6 yaitu ke-4, kemudian sama dengan kredit, koma, untuk logikal yang kedua yaitu VLOOKUP, lookup value-nya nomor akun, untuk tabel array-nya ada di daftar akun seperti tadi. Kita buat absolute juga, kolom indeksnya ini juga 4, kurung sama dengan debit dalam kurung. Kemudian untuk value if true yang pertama itu kita isi dengan sum if, kemudian name box yang sudah kita blok tadi. Untuk range-nya yaitu nama akun kredit, nama kredit. Untuk kriterianya yaitu cash, sum range-nya yaitu jumlah kredit dikurangi dengan sum if. Untuk range-nya yaitu nama debit, untuk kriterianya yaitu nama akunnya tadi cash. Untuk sum range-nya yaitu jumlah debit. Kemudian untuk value if false-nya yaitu kita balik saja. Untuk sum if nama debit kita untuk yang debit kita dahulukan, jumlah debit dikurangi dengan sum if nama kredit kriterianya cash, sum range yaitu jumlah kredit. Jadi tinggal kita enter. Untuk bagian akhirnya yaitu sama dengan sum saldo untuk bagian yang awal dan berjalan, enter. Kemudian setelah kita drag tadi setiap rumusnya dan kita rapikan, hasilnya nanti akan seperti ini. Untuk bagian total asetnya, kemudian sum yaitu saldo akhir dari semua akun aset, enter. Seperti itu juga untuk bagian liabilitas dan total ekuitas dan juga total ekuitas dan liabilitas.